Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alifah Salsabila Rahmanistawan dari kelas 12D nomor absen 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika peminatan dengan judul teorema limit apit. Kalian mau tahu apa itu teorema limit apit? Ayo kita bahas bersama. Teorema limit apit merupakan teorema yang melibatkan limit pada suatu fungsi yang diapit oleh dua fungsi lain, sehingga ketiga fungsi tersebut memiliki nilai limit yang sama. Nah, di teorema limit apit ini menyatakan bahwa jika suatu fungsi berada di antara dua fungsi lain, yang limitnya sama saat X mendekati suatu nilai tertentu, maka fungsi tersebut juga akan memiliki nilai limit yang sama. Teorema limit apit ini biasanya digunakan untuk menghitung batas fungsi trigonometri yang sulit atau tidak bisa diselesaikan dengan cara yang umum. Nah, dengan teorema ini kita bisa menghitung limit suatu fungsi dengan membandingkan dua fungsi lain yang limitnya sudah diketahui atau ditentukan secara pasti. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang teorema limit apit, simak ilustrasi di bawah ini ya. Langkah pertama, kita akan membuat grafik. Kemudian langkah kedua, kita akan membuat fungsi yang berwarna abu-abu atau fungsi Gx yang diapit dari atas oleh fungsi yang berwarna hitam atau fungsi Hx, dan diapit dari bawah oleh fungsi yang berwarna biru atau fungsi Fx. Untuk mempermudah pemahaman tentang materi teorema limit apit, maka kita akan membuat lingkaran yang dimana akan kita gambar sumbu Y dan sumbu X. Setelah itu kita akan menggambar segitiga siku-siku, kemudian kita beri nama segitiga OPR. Kemudian kita buat segitiga lagi dan kita beri nama segitiga OQS. Kemudian kita beri sudut atau alfa pada segitiga yang saya misalkan sebagai X. Selanjutnya kita misalkan panjang jari-jari lingkaran yaitu OR kita beri nilai 1. Nah, PR di sini merupakan segitiga siku-siku yang dimana untuk mencari nilai PR ini kita menggunakan fungsi sin. Nah, sin ini adalah perbandingan dari demi, yakni depan dibanding miring. Selanjutnya kita perhatikan segitiga OPR. Nah, di mana dalam segitiga OPR ini sisi depannya yakni adalah PR, sedangkan sisi miringnya adalah OR, sehingga perbandingan sin X-nya sama dengan PR dibanding OR. Untuk mencari nilai PR, kita akan mengubah posisi OR yang semula adalah pembagian, maka kita akan ubah menjadi perkalian. Jadi, nilai PR adalah OR dikalikan sin X, yang dimana sudah diketahui dalam gambar bahwa nilai OR adalah 1, sehingga nilai PR sama dengan 1 kali sin X. Sehingga nilai PR sama dengan sin X. Yang pertama, kita akan mencari luas segitiga OPR, yang dimana rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita lihat kembali segitiga OPR. Nah, alasnya terletak pada OP, sedangkan tingginya terletak pada PR. Nah, kita masukkan nilai OP dan PR yang telah kita hitung bersama tadi, yakni setengah dikalikan cos X dikali sin X. Lalu kita peroleh nilai luas segitiga OPR yakni cos X kali sin X per 2. Selanjutnya kita buat atau gambar lingkaran yang kedua, lalu kita beri sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita buat atau gambar segitiga siku-siku yang dimana ini terletak pada kuadran pertama. Lalu kita beri nama segitiga yang kecil sebagai segitiga OPR dan segitiga yang besar sebagai segitiga OQS.
Di dalam segitiga kecil dan segitiga besar ini terdapat juring yang dimana telah diarsir berwarna abu-abu. Kemudian kita beri sudut atau alfa yang dimisalkan sebagai X. Setelah itu kita beri nilai pada jari-jari lingkaran yaitu OR yang dimisalkan sebagai 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai OP yang dimana kita akan menggunakan sifat cos. Cos sendiri adalah perbandingan dari samping dibanding miring. Yang dimana dalam segitiga OPR, sisi sampingnya adalah OP dan sisi miringnya adalah OR. Sehingga diperoleh nilai cos X sama dengan OP dibanding OR. Nah, untuk mencari nilai OP, maka kita harus memindahkan OR yang semula adalah pembagian dipindah menjadi perkalian. Sehingga nilai OP sama dengan OR dikali cos X. Kita lihat kembali dalam gambar bahwa nilai OR adalah 1. Sehingga dapat ditulis OP sama dengan 1 dikali cos X. Sehingga nilai OP adalah cos X. Kemudian kita akan mencari nilai dari luas juring OQR, yang dimana rumus luas juring itu adalah alfa dibagi 360 dikali pi r kuadrat. Nah, alfanya kita ganti dengan X. Kenapa ganti dengan X? Karena itu sudah terdapat di dalam gambarnya. Dan kemudian kita akan mengganti nilai R-nya dengan OR, yang dimana dalam gambar OR adalah jari-jari dari lingkaran, yang dimana OR kuadrat ini akan kita gantikan dengan 1, sehingga luas juring OQR kita peroleh adalah X per 2. Kemudian kita gambar lingkaran yang ketiga, lalu kita beri sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita akan buat segitiga siku-siku yang terletak pada kuadran pertama, dan kita beri nama segitiga OPR. Kemudian kita buat segitiga yang lebih besar yang kita beri nama sebagai segitiga OQS. Lalu kita arsir segitiga OQS. Kemudian kita beri sudut atau alfa yang dimisalkan sebagai X. Setelah itu kita beri nilai pada jari-jari lingkaran yaitu OR yang dimisalkan sebagai 1. Kemudian kita akan mencari nilai dari QS, yakni menggunakan sifat tan, yang dimana tan adalah perbandingan dari depan dibanding samping. Lalu kita lihat kembali segitiga OQS, yang dimana sisi depannya yakni QS dan sisi sampingnya adalah OQ. Nah, untuk mencari nilai QS, kita akan memindah OQ yang semula adalah perbandingan, kita akan jadikan perkalian. Sehingga QS sama dengan OQ dikalikan tan X. Kita lihat kembali segitiga OQS yang dimana nilai OQ adalah 1. Lalu kita masukkan kembali, yakni QS sama dengan 1 dikali tan X. Sehingga nilai QS sama dengan tan X. Lalu kita akan mencari luas segitiga OQS, yang dimana rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita lihat kembali segitiga OQS, yang dimana alasnya adalah sisi OQ dan tingginya adalah sisi QS. Nilai OQ dan QS sudah terdapat dari perhitungan yang kita hitung bersama tadi. Sehingga nilai luas OQS adalah setengah kali 1 dikalikan tan X, sehingga nilai QS sama dengan tan X. Jadi pada lingkaran pertama diperoleh luas OPR sama dengan cos X kali sin X per 2. Sedangkan pada lingkaran kedua kita peroleh luas juring OQR sama dengan X per 2. Dan pada lingkaran ketiga kita peroleh bahwa luas segitiga OQS yaitu sama dengan tan X per 2. Setelah kita mengetahui luas segitiga OPR,
luas juring OQR dan luas segitiga OQS, maka kita akan membuat pertidaksamaan yang dimana luas segitiga OPR lebih kecil daripada luas juring OQR, sedangkan luas juring OQR lebih kecil nilainya daripada luas segitiga OQS. Lalu kita masukkan nilai dari luas segitiga OPR, yaitu cos X kali sin X per 2, luas juring OQR yaitu X per 2, dan luas segitiga OQS adalah tan X per 2. Kemudian kita ubah tan X itu menjadi sin per cos, sehingga nilai ketiga ruas pertidaksamaan tersebut adalah cos X kalikan sin X per 2 lebih kecil dari X per 2, kemudian X per 2 lebih kecil daripada sin X per 2 kalikan cos X. Kemudian kalikan ketiga ruas pertidaksamaan tersebut dengan 2 per sin X. Karena 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari Pi per 2, atau luas segitiga OPR, luas juring OQR, dan luas segitiga OQS terletak pada kuadran pertama, yang dimana nilai sin-nya adalah positif, maka sin X-nya positif atau lebih dari 0, sehingga 2 per sin X-nya lebih dari 0. Maka ketiga ruas pertidaksamaan tersebut dapat ditulis cos X kali sin X per 2 dikali 2 per sin X, sedangkan X per 2 dikali 2 per sin X, dan sin X per 2 cos X dikali 2 per sin X. Kemudian dari X per 2 dikali 2 per sin X, kita bisa mencoret yaitu 2 per 2, sehingga bersisa X per sin X. Kemudian dari sin X per 2 cos X dikali 2 per sin X, kita dapat menyederhanakan atau mencoret sin X dibagi sin X, dan 2 dicoret dengan 2, sehingga bersisa yaitu 1 per cos X. Nah, dari ketiga ruas pertidaksamaan tersebut dikenai operasi limit, sehingga dapat ditulis limit X mendekati 0 cos X kurang dari limit X mendekati 0 X per sin X kurang dari limit X mendekati 0 1 per cos X. Untuk limit X mendekati 0 cos X, kita akan mengganti nilai X dengan 0, sehingga cos 0 kurang dari limit X mendekati 0 X per sin X kurang dari, sedangkan limit X mendekati 0 1 per cos X, kita akan mengganti X nya dengan 0. Nah, yang dimana cos 0 itu adalah 1, sehingga limit X mendekati 0 X per sin X itu diapit baik dari sisi kanan maupun sisi kiri dengan angka 1, dimana berdasarkan teorema limit apit, limit X mendekati 0 X per sin X itu hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari limit berikut, yakni limit X mendekati 0 sin X per X. Sebelumnya kita ketahui bahwa nilai maksimum dan nilai minimum dari sin yaitu adalah 1 dan min 1. Kemudian kita masukkan nilai maksimum dan nilai minimumnya di sisi kanan dan sisi kiri dari sin X, sehingga kita dapat menulisnya sebagai min 1 kurang dari sama dengan sin X, dan sin X kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita bagi semuanya dengan X. Mengapa kita harus membaginya dengan X? Agar penyebutnya yaitu sama, yakni sesuai dengan permintaan dari soal, sehingga kita dapat menulisnya sebagai min 1 per X kurang dari sama dengan sin X per X. Sin X per X kurang dari sama dengan 1 per X. Selanjutnya kita menambahkan operasi limitnya ke dalam pertidaksamaan tersebut, sehingga dapat ditulis limit X mendekati 0
min 1 per X kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 sin X per X kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 1 per X. Sehingga dapat kita ketahui bahwa limit X mendekati 0 min 1 per X nilainya adalah 0 dan limit X mendekati 0 1 per X juga nilainya adalah 0. Jadi, jika limit X mendekati 0 sin X per X diapit dari sisi kanan maupun sisi kiri oleh 0, maka nilai limit X mendekati 0 sin X per X juga nilainya akan 0. Kemudian contoh soal yang berikutnya yaitu nomor 2. Dengan menggunakan sifat-sifat limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1, limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1, dan tan X sama dengan sin X per cos X. Buktikan sifat fungsi limit fungsi trigonometri berikut, yaitu limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Pertama, kita akan mengubah tan X menjadi sin X per cos X, sehingga dapat tuliskan limit X mendekati 0, X per sin X per cos X. Kemudian kita akan mengkalikannya dengan cos X. Selanjutnya kita akan membagi limit tersebut menjadi dua bagian atau menggunakan sifat-sifat limit, yakni dapat ditulis sebagai limit X mendekati 0, X per sin X dikali limit X mendekati 0, cos X. Kemudian kita dapat substitusikan nilai limit tersebut berdasarkan sifat dasar yang terdapat di soal, yakni nilai dari limit X mendekati 0, X per sin X adalah 1, kemudian dikalikan dengan limit X mendekati 0 cos X yang nilainya adalah 1, sehingga 1 dikalikan 1 adalah 1. Jadi terbukti bahwa limit X mendekati 0, X per tan X adalah 1. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, di mana tentukan nilai dari limit X mendekati 0, X kuadrat cos 1 per X. Langkah pertama, kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari cos, yang mana nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Kemudian kita taruh pada bagian atau ruas kanan dan ruas kiri dari cos 1 per X. Kemudian langkah kedua, kita kalikan ketiga cos ketidaksamaan dengan X kuadrat, yang dimana bisa ditulis sebagai min X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat cos 1 per X kurang dari sama dengan X kuadrat. Selanjutnya langkah ketiga, kita ganti nilai X sebagai 0, yang kemudian bisa ditulis sebagai 0 kurang dari sama dengan X kuadrat cos 1 per X kurang dari sama dengan 0, yang dimana X kuadrat cos 1 per X ini diapit oleh nilai 0 dari ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai dari limit X mendekati 0, X kuadrat cos 1 per X sama dengan 0. Selanjutnya terdapat beberapa latihan soal. Nah, latihan soal ini kalian kerjakan ya secara jujur dan tepat. Semoga berhasil.